Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumit tanad. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore ini di Kota Depok, Jawa Barat. Kita bisa bareng-bareng berkumpul dalam rangka untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqamah sampai ajal menjemput. Amin. Insyaallah, sebagaimana yang tadi kita sampaikan atau disampaikan dalam pengumuman, kita akan bahas tentang berbuat baik di sisa usia. Baik, Bapak yang di depan, ini usianya berapa? 43. Kalau belakangnya usia berapa, Pak? 61. Baik. Yang usia paling senior, Bapak berapa? 60, 61, 60. Ada yang di atas 61? Nah? Ibu-ibu berapa? Yang paling sepuh, yang paling senior berapa? 77. Dari mulai usia 77, ada yang 60 sekian, ada yang 40 sekian, mungkin juga ada yang 30 sekian. Baik. Yang usia 77 kurang berapa tahun kira-kira? Ya? Kurang berapa tahun? Terserah Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang usia 43 kurang berapa hari kira? Wallahu a'lam. Ada nggak jaminan kalau yang usia 77 berarti sebentar lagi? Nggak ada. Ada nggak jaminan yang usia 30-an, oh berarti masih panjang? Nggak ada. Berarti kalau kita membahas tentang sisa usia itu definisinya apa, Pak? Hah? Apa yang saat ini kita jalani, itulah sisa usia. Sehingga kalau kita sedang membicarakan berbuat baik di sisa usia adalah berbuat baik di posisi ketika kau masih hidup. Karena saat inilah sisa usia kita. Kita nggak tahu berapa waktu lagi yang Allah berikan kepada kita. Apakah sekian hari, sekian jam, ataukah sekian tahun? Wallahu a'lam. Maka hakikatnya sisa usia itu adalah apa yang saat ini sedang kita jalani. Sehingga tema seperti ini apakah khusus bagi orang yang sudah tua? Ya? Bukan. Terus siapa yang berkepentingan dengan tema berbuat baiklah di sisa usiamu? Semuanya. Baik yang merasa saya sudah senior, saya sudah jauh di atas usia umumnya umat Nabi Muhammad SAW, atau yang merasa saya masih jauh, Pak, cita-cita saya dan harapan saya masih panjang, umur saya baru di usia 30-an. Semua berkepentingan dengan materi ini. Karena Bapak Ibu lihat, tidak ada kuburan yang bertuliskan khusus 60 ke atas. Tidak ada. Bapak pernah ketemu pemakaman yang ada tulisan kayak gitu? Ada? Tidak ada ya? Kita nggak pernah berjumpa misalnya ada kuburan tulisannya khusus 60 plus. Di bawah ini nggak boleh masuk. Tidak ada. Semua wilayah kuburan bisa menampung semua usia. Maka ketika kita ingin membahas berbuat baik di sisa usia, artinya berbuat baik di masa yang saat ini kita jalani. Kita sebagai hamba Allah yang sedang hidup, hakikatnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sisa usia. Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam Al-Qur'an, tepatnya di akhir dari surat Luqman.
yang disebut oleh Nabi SAW sebagai mafatihul ghaib, kunci-kunci hal yang gaib. Ada berapa kunci hal yang gaib di akhir surat Luqman? Coba dibaca surat Luqman ayat yang paling terakhir. Surat Luqman itu surat keberapa ya Pak? Surat Luqman, surat ke-31. Di akhir dari surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Luqman ayat yang ke-34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya milik Allah ilmu tentang kapan kiamat. Enggak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh Jibril, akhbirni anis sa'ah, jelaskan kepadaku kapan terjadi kiamat. Apa jawab Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama nggak tahu. Jadi kalau kapan kiamat gak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kalau tanda-tanda kiamat Allah tunjukkan kepada manusia. Bedakan antara waktu kiamat dan tanda kiamat. Saya ulang ya. Kalau berbicara kapan kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kalau kita membahas tanda kiamat, Rasulullah SAW telah menyampaikan beberapa penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Allah buka tanda-tandanya, tapi waktunya tidak Allah beritahu. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah yang tahu di mana Allah akan turunkan hujan dan kapan Allah akan turunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu apa yang ada dalam rahim. Mungkin sebagian orang bertanya, kan sekarang sudah ada USG, sehingga kemampuan ilmu kedokteran sudah bisa menjangkau dengan detail bahkan sampai denyut jantung sang bayi. Ada USG 3 dimensi ya. Sampai fisik bayi, mancungnya berapa itu kelihatan. Terus bagaimana dengan ayat ini yang mengatakan wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Baik, memang kita akui teknologi kedokteran semakin canggih. Bahkan bisa melihat beberapa kondisi yang tidak bisa dilihat oleh orang masa silam, seperti mesin USG. Tapi tolong ya jelaskan, ada nggak USG yang bisa melihat takdirnya bayi? Ada? Padahal bayi sudah punya takdir belum Pak? Sejak kapan? Di usia 4 bulan, 120 hari. Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh, dan kemudian juga untuk menetapkan beberapa takdir. Di antaranya adalah takdir rizkinya, takdir ajalnya, takdir amalnya. Namun sekalipun demikian, mesin USG tidak bisa menjangkau takdir bayi. Maka teknologi selamanya tidak akan bisa menjangkau hal yang gaib. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu besok dia akan berbuat apa. Anda mungkin bisa berencana, tapi seperti apa realitanya wallahu a'lam. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. Allah tidak mengatakan tidak ada yang tahu kapan dia mati. Tapi yang Allah katakan apa? Di mana dia akan mati. Dimensi tempat dengan dimensi waktu yang lebih bisa diprediksi yang mana? Saya ulang. Antara dimensi tempat dengan dimensi waktu yang lebih bisa diprediksi yang tempat. Sehingga misalnya Bapak Ibu punya rencana, saya mau mati di Depok. Mungkin enggak rencana itu diwujudkan? Hah? Mungkin. Caranya gimana? Ya diam aja di Depok. Kamu sepanjang hidupmu jangan pernah keluar dari Depok. Kemungkinan besar kau akan bisa meninggal di Depok. Meskipun demikian kata Allah, manusia nggak bisa tahu di mana dia akan mati.
Jika dimensi tempat saja dia nggak tahu, apalagi dimensi waktu. Begitu ya. Apabila urusan tempat saja manusia nggak bisa memastikan, apalagi urusan waktu. Ada satu cerita yang ini pernah terjadi, wallahu a'lam mengenai keabsahannya ya. Apakah itu berita Israiliyat atau tidak? Namun kalau sebatas diceritakan untuk berita Israiliyat diperbolehkan. Nabi SAW mengatakan hadithu an bani Israel wala haraj. Silakan ceritakan berita dari Bani Israel dan tidak ada masalah. Tapi tidak boleh dibenarkan 100% atau didustakan 100%. Pernah satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kedatangan tamu seorang malaikat, yaitu malakul maut. Dan waktu itu Nabi Sulaiman sedang dibersamai oleh salah satu perdana menteri atau apapun yang dia adalah pejabat negara. Namun yang terjadi, malakul maut ini selalu memandang terus kepada orang ini. Sampai si perdana menteri ini ketakutan. Kenapa malakul maut melihat saya? Terus saya dipandangi terus. Akhirnya orang ini minta kepada Nabi Sulaiman, wahai Raja Sulaiman, wahai Nabi, bisa enggak saya dipindahkan ke tempat yang lain? Maka dikirimlah orang ini ke India dengan menggunakan angin. Nabi Sulaiman punya kendaraan apa? Angin, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Akhirnya dia dipindahkan ke India. Lalu Nabi Sulaiman tanya kepada malakul maut, tadi Perdana Menteri saya itu merasa ketakutan, kenapa kau lihatin dia terus? Lalu malakul maut menyampaikan, aku terheran. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa orang ini di India. Kok sekarang masih ada di Syam? Nabi Sulaiman kerajaannya di mana? Di Syam, Palestina. Padahal perintahnya nanti cabut nyawa orang ini di India. Sekarang dia sudah sampai India. Wallahu a'lam mengenai keabsahan kisah ini. Saya dapatkan dari salah satu guru saya bahwa ada bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengetahui hal yang gaib sampai titik di mana orang itu meninggal. Tidak ada tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena kita tidak tahu di mana kita meninggal, apalagi mengenai waktu, maka sekali lagi tentang sisa usia adalah apa yang saat ini kita jalani. Tentang sisa usia adalah apa yang saat ini kita jalani. Kemudian, kenapa kita perlu memperjuangkan untuk selalu berbuat baik sampai titik terakhir? Karena jamaah, penilaian di dunia dan di akhirat itu berbeda. Penilaian di dunia itu ditentukan oleh ujungnya. Penilaian di akhirat itu ditentukan oleh awalnya. Kok bisa, Pak? Coba kita lihat. Pada waktu ketika orang itu hidup di dunia, maka nilai baik dan buruknya orang ditentukan seperti apa ujung kehidupannya. Kalau ujungnya baik, semua dianggap baik. Dan sebaliknya. Karena itu Nabi SAW ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya baik dan buruknya amal itu tergantung dari ujungnya. Sehingga untuk menjadi seorang muslim yang baik, kita tidak tenggelam dengan masalah masa silam. Saya punya masa silam, Bapak Ibu juga punya masa silam. Tapi kita tidak sedang membahas masa silam. Muslim itu diajak untuk selalu membahas wal tandur nafsun ma qaddamat li ghadin. Hendaknya orang memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk melihat bagaimana nasib dia besok. Apakah dia jadi orang yang selamat ataukah orang yang celaka. Karena itu berkaitan dengan posisi di dunia, kita diajarkan perjuangan kamu untuk jadi orang baik. Lihat
bagaimana keadaan ujungmu. Jika kau ujungnya baik, husnul khatimah, maka semua kebaikanmu terjaga dan dosamu diampuni. Dan sebaliknya, ketika ujungnya adalah ujung yang gagal, maka semua kesalahannya akan terhitung sebagai kegagalan dan dia akan menanggung dosa dulu dan dosa sekarang. Nah, kita lihat misalnya para sahabat. Tidak ada di antara kita yang mungkin punya masa silam yang lebih kelam dibandingkan sahabat. Coba di antara bapak-bapak ya, ada nggak yang pernah punya pengalaman nyembah berhala? Tidak ada, alhamdulillah. Dulu sahabat ada yang nyembah berhala. Ada yang pernah punya pengalaman mengubur bayi perempuan hidup-hidup? Wah, tidak ada Pak, alhamdulillah. Ada yang pernah punya pengalaman minum khamr, kemudian berantem, saling membunuh? Alhamdulillah kita tidak punya pengalaman itu. Dulu para sahabat punya pengalaman itu. Ada yang pernah minum khamr, ada yang pernah berzina, ada yang pernah membunuh orang tanpa alasan, ada yang pernah ini, ada yang pernah ini. Masa silam mereka seperti itu di zaman jahiliyah. Sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sekitar Mekah, suku yang terakhir masuk Islam itu adalah Bani Thaqif. Yang tinggal di mana Bani Thaqif? Di Taif. Jadi Taif itu pernah diserang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, tapi gagal. Pasukan Muslim mundur. Karena posisi Taif di mana Pak? Di bukit. Yang nyerang hanya bisa dari bawah. Saat hanya bisa nyerang dari bawah, di masa silam teknologi perang ya seperti yang kita lihat dalam cerita-cerita itu hanya menggunakan teknologi sederhana, terutama yang namanya panah. Maka demikian mudah orang berada di atas nyerang ke bawah, tapi dari bawah nyerang ke atas susah. Sampai dulu para sahabat ketika nyerang Taif itu kan menggunakan tutup ya, tameng tapi ditaruh di atas kepala gini. Terus mereka berjalan, itu pun dipanai dari atas sampai banyak yang terluka kemudian mundur. Mekah sudah ditaklukkan, daerah Hunain sudah ditaklukkan, daerah ini sudah ditaklukkan, banyak tempat sudah ditaklukkan, tinggal Taif. Sampai akhirnya penduduk Taif sendiri yang ketakutan. Kita kalau bertahan seperti ini terus, sementara daerah sekitar kita semuanya sudah masuk Islam, kayaknya kita Islam. Ada sekitar 20-an orang datang ke Madinah sebagai delegasi dari Taif untuk menyatakan masuk Islam. Nah, yang lucu seperti ini, Pak. Saat mereka mau masuk Islam, pimpinan mereka namanya Abdul Yalil. Abdul Yalil dan beberapa gembong Taif yang teman sehari-hari kami. Sama seperti Bapak minum kopi. Jadi hampir di setiap rumah itu punya yang namanya khamar. Yang namanya khamar itu minuman sehari-hari kami. Izinkan kami untuk tetap mengkonsumsi khamar. Yang ketiga, riba itu dagangan utama kami. Kesulitan kami kalau sampai harus meninggalkan riba. Izinkan kami untuk tetap bertransaksi riba. Yang keempat, Taif itu dingin. Zina itu hal yang biasa kami lakukan. Kami bingung kalau nggak boleh zina. Masya Allah. Kira-kira gimana, Pak? Ini tentang cairan-cairan yang keluar dari rahim wanita. Masya Allah, selengkap ini. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya punya kesempatan datang ke kota Nabi SAW, terutama bapak-bapak ya, Anda bisa naik ke lantai 2, mampirlah ke perpustakaan Masjid Nabawi. Ada ribuan kitab berbahasa Arab dengan aneka materi agama, mulai fikih, akidah, kemudian perbedaan pendapat, madhab dan seterusnya, lengkap. Dan banyak yang kita nggak tahu. Betapa lengkapnya ajaran agama Islam. Jika itu bukan bukti kalau Islam adalah agama yang benar, mau cari bukti apa lagi? Tidak ada agama yang referensi ilmiahnya lebih banyak melebihi Islam. Sehingga khazanah yang ditinggalkan oleh para ulama itu banyak sekali. Baik. Perjuangan kita untuk jadi orang baik adalah perjuangan sampai di ujung.
Karena hisab di dunia ditentukan oleh apa? Ujungnya. Para sahabat adalah manusia-manusia yang terbaik dan mereka orang-orang ujungnya baik. Walaupun dulu waktu masih zaman jahiliyah mereka pernah mengalami masa gelap gulita. Kebalikannya, ketika di akhirat, hisab itu ditentukan oleh awalnya. Kalau awalnya berhasil, ujungnya dianggap berhasil. Dan yang pertama kali dihisab itu apa, Pak? Yang pertama kali dihisab ada 3. Berkaitan dengan amalan, yang pertama kali dihisab salat. Berkaitan dengan interaksi sama manusia, yang pertama kali dihisab darah. Urusan darah. Berkaitan dengan harta, yang pertama kali dihisab sehat dan air putih. Air putih kayak gini dihisab ya. Apalagi kopi. Nabi SAW bertanya atau menyampaikan bahwa besok di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala pertama kali akan mempertanyakan kepada hambanya, alam nusihha jismak wa nurwika min ma'in barid. Bukankah aku telah memberikan kesehatan jasadmu? Aku telah memberikan air yang seger bagimu. Itu yang pertama kali dihisab. Apalagi kopi, terus minuman jeli-jeli, belum lagi yang lebih mewah daripada apa yang saat ini kita rasakan. Baik. Karena itu kita bisa berharap kepada Allah, memohon taufik agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhir dari hidup kita. Nah, selanjutnya jamaah, mengingat ujung kehidupan itulah yang menentukan baik buruknya seorang hamba. Maka di antara anugerah yang Allah berikan kepada sang hamba adalah Allah jadikan dia orang yang sregep beramal di ujung hayatnya. Saya ulang ya. Karena tadi kita diberi pemahaman bahwa keberhasilan baik dan buruknya manusia di dunia itu diukur dari apa? Bagaimana kondisi ujungnya. Maka bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba adalah ketika sang hamba diberi taufik untuk beramal di penghujung usianya. Dan yang dimaksud diberi taufik untuk beramal di ujung usia adalah saat yang sang hamba itu dipekerjakan oleh Allah. Maknanya gimana, Pak? Dia dikasih kesemangat untuk beramal. Sehingga di ujung usianya dia makin rajin untuk beribadah, makin rajin untuk mendekat kepada Allah, makin rajin berbuat taat, berbuat baik kepada sesama di ujung usianya. Berarti sang hamba akan diberi anugerah oleh Allah husnul khatimah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, ista'malahu, Allah akan pekerjakan itu hamba. Dipekerjakan maksudnya gimana? Sahabat tanya sama Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wa kaifa isti'maluhu?" Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dipekerjakan di sini? Nabi SAW mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Baik. Saya kasih ilustrasi kayak gini, Pak ya. Misalnya Bapak punya perusahaan. Sudah? Lalu Bapak buat open recruitment karyawan. Saya butuh 30 orang untuk bekerja di perusahaan saya. Dilakukanlah open recruitment terbuka. Yang daftar 1000, yang diterima 30. Baik. Setelah dilakukan berbagai macam tes dan penilaian, akhirnya terpilihlah 30 orang. Saya mau tanya, apa alasan Anda memilih 30 orang ini?
Andaikan Bapak sebagai pemilik perusahaan. Kira-kira kalau Bapak punya perusahaan ya, dari 1.000 orang lalu Bapak pilih 30. Apa alasan Bapak milih 30 orang ini? Anda punya pertimbangan, mereka yang terbaik, mereka yang paling berkualitas, mereka yang ini, dan aneka pertimbangan yang lain. Begitu ya. Sementara sisanya 970 tidak Anda pilih, berarti mereka bukan orang yang saya pilih untuk terlibat di sini. Baik. Saya akan bawa pemahaman seperti ini berkaitan dengan masalah amal. Allah sediakan bagi hamba ladang untuk beramal. Kapan Pak? Di semua waktu dan semua tempat. Dan ada waktu-waktu tertentu di mana ladang amal dibuka lebih lebar. Misalnya di bulan Ramadan, atau sebentar lagi kita akan masuk 10 bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, pada waktu Ramadan, Allah kasih kesempatan, ayo silahkan beramal. Dan nilainya besar, pahalanya besar. Sudah? Yang terjadi apa? Ada yang rajin, ada yang malas. Kenapa orang itu malas? Karena Allah gak suka dia ada dalam kegiatan orang yang rajin. Allah gak suka orang ini ada dalam kegiatan orang yang rajin. Ini orang yang rajin seperti rombongan yang sedang melakukan perjalanan ibadah menuju Allah. Loh kok Bapak gak ikut? Ya saya tak di sini aja lah, tak malas-malesan, nyantai, saya tak hidup nyantai aja, nggak usah repot-repot jadi kayak gitu. Pak, ketika Anda nggak ikut, tolong dipikirkan, bisa jadi Allah nggak suka Bapak ada dalam rombongan itu. Demikian cara memahami yang benar ketika kita malas beramal. Jangan-jangan Allah nggak suka sama saya, maka saya tidak diberi taufik untuk bekerja. Gitu. Sebab orang beramal itu berangkat dari apa? Taufik yang diberikan oleh Allah kepadanya. Saat dia malas beramal, berarti Allah gak ngasih taufik. Ketika Allah gak ngasih taufik, maka dia gak mampu untuk beramal. Males lah, banyak alasan, dan aneka alasan yang lain sehingga membuat dia gak mau beramal. Jangan pernah merasa aman ketika kita malas beribadah. Jam 3 pagi sudah banyak orang yang bangun. Mereka tahajud. Di satu kota Depok ini yang tahajud jam 3 berapa orang? Kita nggak tahu. Sensusnya juga nggak bisa dilakukan. Baik, pertanyaannya, mereka sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Tahajud di jam 3, tahajud sebelum subuh. Mereka sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Kamu kok nggak ikut? Gitu. Kenapa Anda nggak ikut? Ada banyak alasan ya. Intinya bagi mereka yang malas, dia nggak ikut. Tetangga sana tahajud itu tahajud itu tahajud. Aku kok nggak ikut? Allah nggak ngasih taufik kepadamu untuk ikut sama mereka. Baik, coba Anda buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Surat Taubah surat keberapa? Surat 9. Nah, ayat 46. At-Taubah ayat 46. Sudah ketemu? Sudah. Di surat At-Taubah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Walau aradul khuruja, kalau mereka memang serius mau ikut keluar untuk berjihad, la'addu lahu uddatan, seharusnya mereka persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah benci mereka ikut dalam rombongan para sahabat yang sedang berangkat jihad. Fathabbatahum, sehingga Allah buat mereka malas untuk mau berangkat. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dan duduk saja kamu bersama orang-orang yang enggak mau berangkat. Baik. Ayat ini memberikan kita penjelasan
Kenapa orang itu malas bergerak untuk melakukan kebaikan? Karena Allah nggak suka dia ada dalam barisan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan ketaatan. Makanya tadi kita sampaikan, kalau kita lagi males banget melakukan ibadah, itu loh teman-temanmu, sudah ada yang khatam 2 kali, sudah ada yang khatam 3 kali. Kamu kok kayak gini? Tiap malam. Ternyata gak dimanfaatkan untuk baca Quran banyak-banyak pas Ramadan. Sehingga Ramadan berhasil khatam sekali itu, Masya Allah. Seperti prestasi yang luar biasa. Yang lain sudah ada yang khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini khatam sekali saja rasanya sudah berat banget. Dan umumnya gak khatam. Kenapa ya Pak? Saya tuh ngantuk gitu ya. Baca Quran baru sebentar ngantuk. Kalau nonton, enggak. Betul Pak? Ya, masnya kelas berapa? Kelas 6, Masya Allah. Kalau baca Quran suka ngantuk enggak? Kadang-kadang. Alhamdulillah, jujur ya. Jadi kenapa kita kalau baca Quran kok sukanya ngantuk? Tapi kalau lagi scroll marketplace itu, Masya Allah, nggak ada ujungnya. Ada barang lucu masuk keranjang, nemu barang lucu lagi masuk keranjang. Jadi keranjangnya penuh dengan barang. Kan nggak penuh-penuh gitu keranjangnya. Baik. Kita kenapa malas untuk beribadah? Nah, kesadaran yang perlu kita bangun, jangan-jangan Allah tidak suka sama kita. Makanya Allah nggak ngasih taufik bagi saya untuk mau beramal. Nah, yang berbahaya ketika seperti ini terjadi di penghujung hidup. Sehingga makin tua misalnya tidak makin membaik, tapi makin wallahu alam misalnya ada yang pikirannya nggak karuan, ada yang terlalu fokus dengan urusan dunia dan seterusnya. Ini tolong segera disadari. Bapak bisa jadi sebentar lagi. Dan kita perlu tahu bahwa penilaian baik dan buruknya Anda ditentukan oleh ujungnya. Nah, selanjutnya dari apa yang disampaikan Nabi SAW, bahwa setiap hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mempekerjakannya. Berarti di sini kita perlu banyak mohon taufik kepada Allah. Sering-seringlah memohon kepada Allah taufik dan bimbingan. Contohnya Pak, Anda berdoa minta hidayah. Kasih contoh doa. Yang paling gampang, insya Allah semuanya sudah hafal. Ya muqallibal qulub. Lanjutkan. Tsabbit qalbi ala dini. Doa yang lain Pak. Baca itu sering-sering. Alhamdulillah. Insya Allah saya sering baca. Doa yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca ketika Al-Fatihah. Wah itu sih udah sering Pak. Sholat 5 waktu saya kerjain. Meskipun sendirian, gak jamaah. Nah, tingkatkan kualitasnya, Anda jamaah. Bagi bapak-bapak, jamaah di masjid. Ibu-ibu kalau bisa jamaah di rumah bareng anak-anaknya silahkan. Bareng putri-putrinya. Nah, perbanyak mohon hidayah kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa'lam anna miftaha kulli khairin at-taufiq. Sadarilah, kunci segala kebaikan itu adalah taufik. Wa inna taufiqa biyadillah la biyadil makhluk. Sementara taufik itu ada di tangan Allah, enggak ada di tangan makhluk. Famiftahuhu sidqul luju'i wal iftiqar ilallah. Maka kunci kebaikan hamba adalah ketika sang hamba secara jujur merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Bapak bisa maju lagi. Nah, mungkin kalau sekiranya kakinya sakit selanjutnya Bapak. Saya ulang ya. Ibnu Qayyim tadi mengatakan gimana? Anda boleh catat kalimat ini. Kunci segala kebaikan adalah taufik dari Allah.
Sementara taufik itu ada di tangan Allah, tidak ada di tangan makhluk. Maka untuk bisa meraup kehidupan itu, intinya adalah merasa butuh kepada Allah. Merasa butuh dengan bimbingan Allah, merasa butuh dengan hidayah yang Allah berikan. Itulah kata kuncinya. Apabila sang hamba bisa melakukan seperti ini, mudah-mudahan itu pertanda yang bersangkutan akan mendapatkan anugerah husnul khotimah. Selalu minta petunjuk kepada Allah. Nah, di sini sang hamba diajarkan untuk tidak ujub. Loh, aku kan rajin pengajian. Iya, Anda rajin pengajian, tapi apa jaminan kalau Anda nanti di penghujung hidupnya akan tetap istiqomah? Tidak tahu. Aku rajin baca Al-Quran, aku rajin ibadah, tetap gak ada jaminan siapapun untuk bisa bertahan jadi orang baik sampai akhir hayat. Ada satu peristiwa, cerita ya. Udah pernah dengar ceritanya belum? Belum. Oh, belum. Ada seorang tokoh namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia ini menulis sebuah buku, judulnya As-Sira Bainal Islam wal Wathaniyah. Bukunya 2 jilid. Buku As-Sira Bainal Islam wal Wathaniyah. As-Sira itu artinya pertempuran, perhelatan antara Islam dan paganisme. Buku 2 jilid ini membahas tentang bantahan praktek kesyirikan kuburan. Jadi aneka syirik model orang-orang yang nyembah kuburan, paganisme gaya baru, yang itu dilakukan oleh kaum muslimin, terutama orang Syiah. Bantahannya sangat ilmiah, banyak menggunakan pendekatan logika, sampai ada sebagian ulama yang memberikan pujian buku ini dengan mengatakan laqad ishtara bi kitabil jannah. Abdullah Al-Qasimi ini membeli surga dengan kitabnya. Bagus kitabnya. Dan namun apa yang terjadi? Dia mati ateis. Abdullah Al-Qasimi ini orang Saudi, Pak. Qasim ya, makanya disebut Al-Qasimi dari Qasim. Orang ini mati ateis. Di penghujung hidupnya dia lebih, karena kecenderungan dia menggunakan logika, akal dan logika, lama-lama lebih senang dengan gayanya orientalis, akhirnya dia malah jadi ateis dan mati ateis. Gimana bayangannya? Yang dulu dia seperti itu, memperjuangkan tauhid, ini malah kehilangan agama. Maka tidak ada yang bisa menjamin kondisi hidup saya dan Bapak Ibu sekalian, apakah bisa tetap jadi muslim sampai akhir hayat atau tidak. Sehingga jangan terlalu pede dengan diri sendiri, gak jaminan kita akan bisa selamat. Perbanyaklah mohon bimbingan kepada Allah. Tunjukkan kita adalah hamba yang sangat butuh kepada Allah, fakir di hadapan Allah, dengan banyak berdoa mohon hidayah. Ada cerita lagi ya. Ini kejadian masa silam, dan cukup sering para ulama membahas cerita ini. Ada seorang muadzin yang hafid Quran. Dia hafid Quran, muadzin. Orang adzan di masa silam itu kan naik menara. Saat dia mau adzan, satu ketika mau adzan, setelah dia naik menara, dia lihat-lihat dulu. Dan pada waktu itu dia sempat melihat ada seorang wanita cantik, beragama Nasrani. Akhirnya muadzin ini tertarik, pengen menikahi wanita itu. Selesai dia melakukan tugas, turun dan mendatangi rumah tempat wanita itu berada. Kemudian dia menawarkan diri. Bagaimana caranya aku bisa memilikimu? Maka si wanita itu minta, ya silakan sampaikan ke bapak, nanti biar bapak yang menentukan. Akhirnya dikasih syarat, kamu boleh menikah dengan putriku, tapi masuk Nasrani. Pindah agama, hafid Quran. Ya. Setelah sekian waktu, dia ketemu dengan temannya
temannya Muslim, terus ditanya, "Ya fulan, kaifa bi Qur'anik?" Gimana nasib hafalan Qur'anmu? Kata orang ini, hilang semuanya kecuali satu ayat. Satu ayat itu di mana, Pak? Satu ayat itu firman Allah Subhanahu wa taala di awal dari surat Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Anda buka surat Al-Hijr ayat 2. Surat Al-Hijr ayat 2, coba dibuka. Ketemu? Ya. Sudah? Gimana teksnya? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Coba baca terjemahannya. Orang-orang yang kufur itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Semua surat dan ayat yang pernah dia hafalkan lupa kecuali satu ayat ini. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Barangkali nanti di akhirat orang kafir akan berharap, andaikan dulu saya jadi orang muslim. Jadinya gimana? Ini kan seperti ayat yang menampar dia. Besok nasibmu akan kayak gini. Allah pertahankan satu ayat itu melekat pada dirinya, padahal semua ayat yang lain hilang. Kenapa kau malah milih jadi kafir? Padahal besok orang kafir itu akan berharap, andaikan dulu saya jadi muslim. Akan datang satu ketika di mana orang kafir akan berangan-angan, andaikan dulu saya jadi orang muslim. Nah, cerita-cerita seperti ini memberikan pelajaran kepada kita, hidayah itu ada di tangan Allah. Walaupun orang itu hafid Quran, muadzin pernah nggak masbuk, Pak, muadzin, Pak? Hah? Gimana? Muadzin masbuknya gimana muadzin masbuk? Wong dia azan. Sehingga yang namanya muadzin pasti dia datang ke masjid sebelum masuk waktu sholat. Ya, meskipun dia terjadwal ya. Tapi di jadwalnya itu dia nggak akan pernah terlambat untuk sholat. Bahkan dia datang sebelum waktu sholat. Karena dia yang berazan. Tapi sekalipun demikian, nggak jaminan ternyata orang seperti itu tetap dalam keadaan istiqomah sampai akhir hayat. Kita sangat butuh mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang baik sampai akhir hayat. Baik. Selanjutnya ada satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau ulama di zaman tabi'in, sezaman dengan Imam Malik, sezaman dengan Abdullah bin Mubarak, dan beberapa ulama-ulama kibar yang kita kenal di masa tabi'in. Dalam kitabnya Hilyatul Auliya, Abu Nuaim menyampaikan cerita tentang kejadian yang dialami Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ketemu dengan orang yang usianya 60-an tahun. Lalu Fudail bertanya kepada orang itu, "Kam ata alaika minas sana?" Bapak usianya berapa? Orang itu menjawab, "Situna sanatan," 60 tahun. Kemudian Fudail mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha." Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun. Sebentar lagi mau sampai. Berapa tahun, Pak? 46 tahun. Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 46 tahun. Berapa lama lagi akan sampai? Wallahu a'lam. Sehingga hakikatnya kita semuanya sedang apa? Melakukan perjalanan menuju Allah. Siapapun sedang melakukan perjalanan menuju Allah sesuai dengan usia yang Allah berikan kepadanya. Fudail mengatakan, Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Spontan orang itu langsung gemeteran, kemudian mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail tanya, kamu tahu apa makna kalimat itu? Inna lillah, kita ini milik Allah, maka kita hanya boleh beribadah
kepada Allah, wa inna ilallahi raji', dan kita akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu abdullah wa annahu ilaihi raji'un falya'lam bi annahu mauqufun. Siapa yang sadar kalau dia akan kembali kepada Allah, maka sadarilah dia akan berada di hadapan Allah. Falya'lam wa man alima annahu mauqufun, dan siapa yang sadar kalau dia nanti akan berada di hadapan Allah, falya'lam bi annahu mas'ul, maka sadarilah kalau dia akan ditanya oleh Allah. Falyu'id lil mas'alati jawaban, maka persiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Fudail membangun kesadaran kita akan menghadap Allah dan kita akan ditanya oleh Allah, maka persiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang itu pun makin ketakutan dan dia mengatakan, famal hilah, terus gimana solusinya? Apakah nanti saya bisa berhasil untuk menjawab pertanyaan Allah atau bagaimana? Kemudian Fudail menyampaikan sebuah nasihat emas yang layak untuk ditulis dengan air mata. Fudail menyampaikan sebuah nasihat, silakan Anda tulis ya. Bila perlu Anda hafalkan. Kata Fudail, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Kata Fudail, berbuat baiklah di sisa usiamu, maka kau akan diampuni untuk semua dosamu di masa silam. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, jika di sisa usiamu kau belum bisa berbuat baik, ukhitta bima baqiya wa bima madha, kau akan dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah untuk dosamu di masa silam dan dosamu di masa sekarang. Baik. Sederhana ya? Sudah tercatat? Alhamdulillah. Mau diulang? Baik. Saya ulang ya. Fudail mengatakan, tuhsinu fi ma baqiya yughfar laka ma madha. Sudah dicatat? Hah? Oh, artinya berbuat baiklah di sisa usiamu, maka dosamu akan diampuni. Dosamu di masa silam akan diampuni. Fa innaka in asa'ta fi ma baqiya, karena kalau kamu masih berbuat buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, kau akan dihukum oleh Allah untuk dosamu di masa sekarang dan dosamu di masa silam. Insyaallah. Secara teori cukup mudah dipahami, cuman prakteknya luar biasa, berat untuk dilakukan, karena kita punya banyak tantangan. Baik, oleh karena itu jamaah, dalam perjalanan menuju Allah yang demikian banyak tantangan, kita perlu penguat, faktor penguat. Apa yang bisa kita lakukan agar faktor pendorong, faktor-faktor yang lain bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat bagi kita untuk mempertahankan istiqomah. Karena itu sebagai saran di bagian akhir dari kajian kita ya. Satu Pak, di penghujung usia yang pertama, tolong selalu kumpul dengan komunitas orang baik. Komunitas itu bisa menjaga Anda, bahkan bisa jadi lebih kuat pengaruhnya dibandingkan kerja kita, usaha kita. Jadi misalnya saya sudah berusaha untuk belajar, saya sudah berusaha untuk ini, ternyata pengaruh komunitas lebih kuat. Nabi SAW menyebutkan, mathalul jalisis salih bihamilil misk, perumpamaan teman yang baik itu seperti apa? Penjual minyak wangi, penjual parfum. Kalau Anda tidak dikasih parfum, minimal Anda dapat aroma wanginya. Ada satu cerita Pak, ini kejadiannya ada di Jawa Tengah ya.
Sampai istrinya itu curhat, datang ke rumah. Dari rumah beliau ke rumah saya kurang lebih 3 jam naik kereta. Dari Jawa Tengah ke rumah saya itu kurang lebih 3 jam naik kereta. Jadi suaminya pensiunan, dulunya kepala sekolah. Dan saya kenal bapak ini. Saya pernah ke rumahnya beberapa kali. Beliau termasuk orang yang rajin ibadah, rajin ke masjid, bahkan kadang adzan, jadi imam. Dan rumahnya tidak jauh dari masjid setempat. Hingga terjadilah pandemi. Nah, saat pandemi kan sempat ada musim orang senang sepedaan, Pak. Berawal dari situ. Awalnya sepedaan ya hanya untuk sebagaimana yang lain, cuma sepedaan. Lama-lama punya komunitas. Nah, punya komunitas sepedaan itu namanya komunitas sepedaan tidak tersaring dengan baik. Kumpul bapak, ibu, laki, perempuan jadi satu. Bahkan termasuk teman-temannya dulu pada ikut kumpul, laki perempuan. Terus ngapain kumpul? Sepedaan. Awalnya siang udah pulang. Sampai sore baru pulang, bahkan kadang malam baru pulang, bahkan kadang nggak pulang. Kegiatannya apa? Sepedaan, kemana, makan-makan, terus senam, isinya joget. Ya. Tapi kumpul lagi perempuan. Perubahan terjadi. Wallahu alam. Kalau sekarang bagaimana kondisi beliau saya nggak tahu. Tapi perubahan itu terjadi, masya Allah. Di usia beliau 60 ke atas, mungkin 65 atau berapa, Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan beliau dari yang sebelumnya dekat dengan masjid, sekarang dekat dengan tempat hiburan. Nah, setelah saya pandemi saya nggak tahu kondisinya. Tapi waktu itu ceritanya saat pandemi. Itulah bahaya komunitas. Tak jarang orang menjadi jauh dari agama gara-gara apa? Dan termasuk yang sudah tua. Yang dulunya waktu masih di usia 40, 50 baik-baik saja. Di usia 60 ternyata berubah. Kenapa? Bapak ini dulu waktu usia 40, 50 masih bagus. Di usia 60 kok geser. Oh, kena pengaruh janda. Misalnya. Mungkin gak kayak gitu? Hah? Mungkin. Dia tertarik dengan seorang wanita di usia 40 tahun yang janda. Lalu karena faktor ketertarikan itu membuat dia agak oleng dikit ya. Oleng. Akhirnya bisa berubah. Satu komunitas ya. Sehingga tolong perhatikan terus. Jaga baik-baik. Sebagaimana Anda pingin anak Anda punya teman yang baik, Anda sendiri juga kalau bisa jaga untuk punya teman yang baik. Merawat diri sendiri dengan memilihkan teman yang baik untuk saya, untuk diri kita sendiri. Yang kedua, hindari yang namanya sengketa. Sengketa itu akan jadi beban berat bagi pelakunya. Sehingga sudahlah Pak, nggak perlu harus selalu menang, kalau ngomong harus selalu didengerin, harus selalu terdepan, harus selalu aku yang bicara. Nggak perlu seperti itu. Ada waktunya, udahlah kasihkan saja sama yang masih muda. Kadang ada orang mengalami post power syndrome. Udah pensiun, di kantor udah nggak dipakai. Nah, di lingkungan nyalon RT udah nggak diterima, nyalon RW juga nggak dipakai. Sasaran terakhir masjid. Saya harus jadi ketua DKM. Kalau enggak saya enggak mau. Wah, masya Allah. Akhirnya yang jadi korban masjidnya. Sehingga dia pengen pokoknya harus saya yang terdepan. Dulu ketika dia di kantor dia punya posisi. Dulu ketika di lingkungan dia didengerin. Sekarang udah nggak dipakai. Tapi masih pengen aja selalu terdepan. Sudah bukan waktunya lagi Pak. Dan kalau sudah urusan sengketa itu masya Allah ya. Pengennya selalu menang. Ada pesan Imam Syafi'i. Anda catatnya. Beliau mengatakan, Qala Syafi'i rahimahullah, bi'saz zad
ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Makin banyak musuh, makin berat bebannya. Makin sering sengketa dengan orang lain, makin berat bebannya. Ada bapak yang sudah 60-70, tegang sama anak pertama, sama anak kedua gak akur, sama anak ketiga gak akur, sama mantu-mantunya juga gak akur. Sama istrinya juga sama. Dijauhi semuanya. Ibu juga sama. Ada ibu-ibu yang sudah 60-70, makin sensitif, baperan. Akhirnya gak ada mantunya yang betah sama dia. Ada kayak gitu Pak? Ada, Masya Allah. Kok pindah posisi? Pegel, angin. Jadi beliau itu mau apa gitu ya? Yang seharusnya di usia segitu sudahlah, tidak harus kereng-kerengan, kenceng-kencengan sama anaknya, sama menantunya. Yang penting pokoknya bisa hidup nyaman, makanan tersedia, bisa ibadah, fasilitas cukup, selesai. Tapi ternyata kadang, pokoknya harus saya, ini kan anak saya, harus aku yang mengendalikan, harus, dan seterusnya. Baik. Kenapa harus seperti itu? Dan bisa jadi ketika terjadi ketegangan antara mertua dengan menantu, antara anak dengan orang tua, gak selesai ketika di dunia, nyambung sampai akhirat. Waliyadzubillah. Termasuk juga dengan saudara. Maka tolong diingat pesan tadi ya. Bi sazad ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Hidup Anda akan terasa sangat aman dan nyaman kalau kita punya banyak kawan, bukan ngumpulin lawan. Sehingga kawan 1000 masih kurang, lawan 1 kebanyakan, gitu ya. Apalagi ketika yang jadi lawan kita, musuh kita adalah orang terdekat. Ya, seperti anggota keluarga, termasuk tetangga. Makanya tanda orang baik itu pertama apa? Baik sama keluarganya. Tanda orang baik, baik sama tetangganya. Tanda orang baik, baik sama lingkungannya, dan seterusnya. Semakin dekat dengan kita, dia punya hak yang lebih terhadap kita. Makanya hati-hati dengan yang namanya tetangga ya. Jangan meremehkan posisi tetangga. Mereka itu punya hak yang lebih dibandingkan orang lain. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril selalu menasihatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai saya menyangka kalau tetangga akan mendapatkan warisan dari rumah sebelah. Karena saking seringnya nasihat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Tayyib. Yang terakhir tadi berapa? 2. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Mengakhiri semua kegiatan ini dengan istighfar. Selesai majlis kita kafaratul majlis, dan isi kafaratul majlis istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengakhiri salat, apa yang Anda baca selesai salat? Alhamdulillah. Salah itu ya. Yang benar apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mengakhiri aneka kegiatan ibadah istighfar. Kenapa? Seperti itulah kita diajarkan. Di penghujung kegiatan kamu istighfar.
Bahkan sampai di penghujung kegiatan Nabi SAW Allah perintahkan untuk istighfar. Sebutkan surat yang terakhir turun. Sebutkan surat yang terakhir turun. Ya. Surat apa yang terakhir turun? Itu ayat yang terakhir turun. Meskipun kurang tepat ya. Surat yang terakhir turun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Satu surat yang terakhir turun adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah telah datang. Kenapa surat An-Nasr ini terakhir turun? Lihat di ujung surat An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika astaghfir. Nabi diperintahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Maka Nabi SAW ketika rukuk dan sujud, beliau banyak membaca kalimat apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena di bagian akhir itu ditutup dengan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah, Pak? Endingnya pas banget. Kafaratul majlis langsung selesai. Masya Allah, tabarakallah, atas materi yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, langsung kita buka deh tanya jawabnya, mungkin dari ibu-ibu dulu deh nih, karena emang kajiannya sebenarnya dari ibu-ibu. Ada mic-nya di depan, ada mic-nya di sofa tuh. Silahkan siapa yang mau bertanya. Oh, Bapak ada? Ibu dulu Pak, katanya ibu dulu tuh, diprotes tuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi kita boleh nggak sih doain orang yang sedang menjalani saudara-saudara kita untuk dapat hidayah? Itu boleh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kita mendoakan orang kafir untuk dapat hidayah? Jawabannya boleh. Nabi SAW berkali-kali beliau mendoakan suku ini untuk dapat hidayah. Bahkan termasuk suku yang mendolimi Nabi SAW. Tapi beliau doakan untuk dapat hidayah. Suku apa itu? Ya? Orang Taif. Rasulullah SAW pernah berdakwah ke Taif. Beliau jalan kaki dari Mekah ke Taif. Berapa kilo? Hah? Jauh, ya berapa kilo Pak? Bogor Jakarta berapa kilo? 60. Mekah Taif 70-an. Jalan kaki. Dengan kondisi lingkungan atau kondisi tanah yang perbukitan, jurang. Baik. Dan Nabi SAW dan kaum muslimin ketika peristiwa perang apa? Uhud. Banyak korban. Tapi saat Khalid masuk Islam, ya sudah selesai. Masa silam. Sekarang adalah masa sekarang. Sehingga sah-sah saja mendoakan kebaikan bagi orang Yahudi untuk masuk Islam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jelas ya Ibu ya. Ada lagi nggak itu ibu-ibu pertanyaan? Karena kita cuma sampai jam 5:10. Nggak ada? Ke bapak-bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disiapkan mikrofon. Nah, nanti selesai beliau insya Allah. Ustadz, saya Aat Surya Syafaat. Pertanyaan saya terkait dengan sisa umur.
bagaimana hukumnya atau mungkin paling tidak penilaian Ustadz terhadap orang yang mengagumi orang murtad dan sekuler gitu. Ini contoh nyata yang ada, bahkan di kantornya itu ada patung Kemal Atatürk. Di rumahnya ada patung Kemal Atatürk. Padahal Kemal Atatürk itu adalah seorang yang murtad, bahkan bumi pun tidak menerima ketika dia dikuburkan, dan mental dan bau sekali gitu, sampai dikubur di atas di beton gitu. Mohon maaf, saya bukan bicara masalah politis. Pemimpin tertinggi Indonesia, tidak perlu disebut namanya, itu bicara di parlemen Turki bahwa dia adalah pengagum Kemal Atatürk gitu. Padahal orang Turki sendiri tahu bahwa itu bukan pahlawan, itu orang yang sekuler dan murtad, dan bahkan dia mengatakan orang Turki kalau adzan harus diubah ke bahasa Turki gitu. Itu antara lain, begitu dia sekulernya begitu. Penilaian Ustaz bagaimana? Terima kasih. Baik, ya kita bisa sebut berarti beliau ini salah memahami sejarah ya. Dan mungkin dulu waktu saya masih ingat dulu kan kita pernah belajar sejarah-sejarah waktu di SMA, si Kemal Atatürk ini ya dianggap sebagai orang hebat ya. Sehingga kesimpulan dari sejarah itu di antara orang-orang hebat di dunia seperti Mahatma Gandhi, kemudian di negara-negara yang lain juga ada orang-orang hebat. Nah, salah satunya Kemal Atatürk ini. Intinya kalau ketika kita tahu, berarti berkaitan dengan pribadi kita. Saya nggak suka sama dia. Terlepas dari adanya orang yang suka sama orang ini. Nah, kalaupun misalnya ada sebagian di antara pemimpin kita yang punya kecenderungan seperti itu, ya, sama sebagaimana orang yang lain, terkadang dia punya kecenderungan terhadap yang nggak benar, karena manusia tidak maksum. Barangkali kalau bisa dikasih nasihat, ya, setidaknya Anda terlalu kagum dengan Kemal Atatürk ini keliru, karena dia sebenarnya bukan pahlawan, tapi sebaliknya dia ini adalah orang yang sekuler, yang pernah jahat kepada agama, sampai agama itu disingkirkan, dan bahkan semua yang beraroma agama gimana caranya untuk dirusak. Ya, mungkin itu saja bagi saya ya. Tapi kalau sampai memberikan komentar terhadap perbuatan pribadi tertentu, ya, itu butuh kajian lebih panjang, apa latar belakangnya dan seterusnya. Intinya kembali kepada kita, saya nggak suka, ya sudah, alhamdulillah. Berarti sekarang Bapak beralih, siapa orang yang kita kagumi? Anda harus pilih manusia yang menjadi idola. Pertama siapa? Rasulullah SAW. Anak-anak misalnya, siapa idola kamu? Pemain bola yang disebut. Padahal pemain bola ini non muslim, badannya penuh dengan tato. Ya kan tidak boleh seperti itu. Sebab muslim tidak boleh mengidolakan non muslim. Tapi seperti ini perlu pembelajaran, agar jangan sampai kecenderungan batin kita lebih senang kepada non muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan arahan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah sungguh telah ada teladan yang terbaik bagi kalian. Sehingga kalau Bapak ditanya, siapa orang yang andaikan Bapak itu punya harta yang bernilai, lalu akan Bapak berikan kepada orang lain, siapa orang yang akan Bapak kasih? Jawaban pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga kita dikumpulkan bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Selanjutnya silahkan. Terakhir, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika mungkin ini agak menyimpang ya. Jadi kalau ada yang hamil sampai usia 4 bulan dan dia ternyata harus dikuret, itu apakah itu termasuk hitungan jumlah anak? Dan apakah perlu diberi nama Ustaz? Pertanyaan kedua, jika ada teman non muslim yang wafat, apakah boleh kita takziah? Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mengenai keguguran. Jadi untuk keguguran itu ada dua hukum. Hukum yang berlaku bagi janin dan hukum yang berlaku bagi ibunya janin. Ya. Kalau hukum yang berlaku bagi janin kaitannya dengan apakah dia ini manusia atau bukan. Sehingga nanti disikapi sebagai manusia atau bukan. Yang dimandikan, dikafani. Kalau bayi kan boleh disolati, boleh tidak disolati. Kemudian dimakamkan di pemakaman manusia, diberi batas, ini tidak boleh diinjak, tidak boleh dilangkai dan seterusnya. Itu hukum bagi janin. Yang kedua hukum bagi ibunya janin. Saat keguguran kemudian bayinya keluar, lalu ada darah, apakah itu dihukumi nifas atau bukan? Itu hukum bagi ibunya janin. Sudah? Kalau dihukumi nifas kan berarti nggak boleh sholat. Kalau tidak dihukumi nifas, maka yang bersangkutan masih tetap berkewajiban sholat. Baik, untuk hukum janin batasnya adalah usia 120 hari. Kalau yang bersangkutan meninggal di usia 120 hari ke atas, maka statusnya manusia. Terus gimana Pak? Ya disikapi manusia. Sehingga dimandikan, kemudian dikafani, lalu disolati boleh, tidak boleh, kemudian dimakamkan. Tapi jika dia meninggal sebelum usia 120 hari, misalnya meninggal di usia 80 hari, meninggal di usia, intinya belum ditiupkan roh, maka tidak dihukumi manusia. Karena belum ada manusianya. Inti dari manusia itu kan bukan jasad, tapi apa? Nyawanya belum ada. Dia gugur, berarti kan belum kita sebut mati gitu. Karena tidak ada rohnya. Cuman rusak. Janin itu rusak sehingga tidak bisa berkembang. Kemudian keguguran. Maka dalam posisi ini dia tidak dihukumi manusia. Bisa dibungkus apapun, gak usah dimandikan, tapi langsung dikubur. Sama seperti ngubur ari. Mau dimanapun boleh, yang penting tidak ganggu. Dah? Berikutnya hukum untuk ibunya. Nah, hukum untuk ibunya itu batasnya dalam mazhab Hambali 80 hari. Batasnya 80 hari. Jika janin itu berusia 80 hari ke atas, kemudian keguguran, walaupun belum ditiupkan roh, maka terhitung nifas. Sehingga saat bayi itu keluar, kemudian ada darah, terhitung sebagai nifas. Loh 80 hari kan belum ada nyawa, meskipun batasnya 80 hari. Kalau kegugurannya sebelum 80 hari, tidak dihitung nifas. Wallahu alam. Itu penjelasan dalam fikih Hambali berkaitan dengan wanita yang mengalami keguguran. Cukup jelas insyaallah. Nah, selanjutnya tentang apa tadi? Takziah. Bolehkah takziah kepada non muslim? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama melarang dan sebagian ulama membolehkan. Namun semuanya sepakat tidak boleh mendoakan. Siapa keluarga Rasulullah SAW yang meninggal kafir? Abu Talib, paman beliau. Betapa cintanya Nabi SAW kepada Abu Talib. Tapi saat Abu Talib meninggal, Nabi SAW tidak melayat Abu Talib. Walaupun Nabi SAW berdakwah mempengaruhi Abu Talib untuk masuk Islam sebelum dia mati. Kemudian diajak agar paman masuk Islam. Tapi ketika meninggal sudah ditinggal. Sampai Ali bin Abi Thalib lapor, "Ya Rasulullah, qad mata syaikhun kabir." Ya Rasulullah, orang tua sudah mati. Apa kata Nabi SAW? "Idhab fawari." Ya sudah, dimakamkan saja. Tapi Nabi SAW tidak ikut dalam kegiatan itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak melayat orang kafir yang mati. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini tidak menunjukkan larangan, sehingga melayat orang kafir yang mati boleh asal tidak
turut mendoakan. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu yang disampaikan Ustaz untuk hari ini. Barakallahu fiik. Mungkin sampai di sini aja kajian kita sehubungan Ustaz masih ada waktu lagi harus mengejar ke Ciledug nantinya. Langsung kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.